Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 77. Waktu semua orang berpaling kembali, ternyata Yusun sudah menghilang entah kemana. Baru sekarang mereka sadar telah tertipu mentah-mentah. Nyonya Sang, Chou Songyan, Yuling, dan yang lain hanya bisa mencaci maki. Mereka sadar kalau Yusun memiliki ilmu ringan tubuh luar biasa. Kalau ia sudah melarikan diri tentu sulit untuk menangkapnya kembali. Tiba-tiba Ling Huchong berkata lantang, "Aha, ternyata kitab pedang penakluk iblis sebenarnya berada di tangan Yusun. Sungguh tidak kusangka bahwa dia yang berhasil mendapatkannya." "Benarkah itu?" tanya orang banyak. "Apa benar kitab itu ada di tangan Yusun?" "Sudah tentu berada di tangannya," sahut Ling Huchong. "Kalau tidak, mengapa dia tidak mau mengaku terus terang dan memilih kabur?" Saat bicara sampai di sini ia merasa tenaganya benar-benar terkuras habis. Mendadak terdengar suara Yusun berteriak di luar pintu, "Tuan Muda Ling Hu, mengapa kau sengaja memfitnah diriku?" Menyusul kemudian orang itu melangkah masuk kembali ke dalam rumah makan tersebut. Nyonya Sang dan yang lain segera melompat maju dan mengepung pria gemuk itu di tengah-tengah. "Hahaha, kau telah masuk perangkap Tuan Muda Ling Hu," seru pendeta Yuling sambil tertawa. Yusun terlihat sangat khawatir. Ia berkata, "Benar, aku pun sadar akan perangkap Tuan Muda Ling Hu. Tapi kalau ucapannya tadi tersiar di dunia persilatan, maka untuk selanjutnya hidupku pasti tidak bisa berlalu dengan tenang, meski hanya sedetik. Setiap orang persilatan tentu akan mencari perkara denganku. Meskipun memiliki 3 kepala dan 6 lengan tetap saja aku tidak akan mampu melawan." "Ai, Tuan Muda Ling Hu, kau sungguh hebat. Hanya 1 kalimatmu saja sudah dapat menangkap kembali diriku yang dijuluki si licin susah dipegang ini." Ling Huchong hanya tersenyum. Dalam hati ia berkata, "Apanya yang hebat? Aku juga pernah difitnah orang dengan cara seperti ini." Tanpa terasa pandangan matanya mengarah kepada Yuling San. Ternyata si Nona juga sedang memandang ke arahnya. Begitu tatapan mata mereka bertemu, wajah keduanya sama-sama bersemu merah dan cepat-cepat berpaling kembali. Nyonya Sang berkata, "Saudara Yu, kau tadi barusan lari keluar untuk menyembunyikan kitab pedang penakluk iblis supaya kami tidak bisa menemukannya, bukan begitu?" "Wah, celaka, celaka. Tuduhan Nyonya Sang ini sangat keterlaluan. Kau benar-benar bisa membuat kepalaku melayang," sahut Yusun. "Coba kalian pikir, jika kitab pedang penakluk iblis itu benar-benar berada padaku, tentu senjata yang kupakai adalah pedang. Tentu ilmu pedangku juga sangat tinggi. Tapi mengapa sekarang aku tidak membawa pedang dan juga tidak mengeluarkan ilmu pedang? Ilmu silatku juga terbilang sangat rendah." Mendengar ini diam-diam orang-orang yang mengepungnya merasa ucapan tersebut sangat beralasan. Tiba-tiba Dewa Akar Persik ikut bicara, "Meskipun kitab pedang penakluk iblis ada di tanganmu juga belum tentu kau sempat mempelajarinya. Andaikan kau mempelajarinya juga belum tentu kau bisa menguasainya. Kau bilang tidak membawa pedang, bisa jadi pedangmu itu sudah dicuri orang. Kipas yang kau bawa itu sebenarnya sebilah pedang pendek. Ketika kau gunakan untuk menunjuk, bukankah itu adalah salah satu jurus dalam ilmu pedang penakluk iblis?" kata Dewa Dahan Persik menambahkan. "Benar sekali. Coba lihat, sekarang kipasnya itu menunjuk miring ke depan. Jelas itu adalah jurus menunjuk iblis licik dan jahat, yaitu jurus ke-59 dari ilmu pedang penakluk iblis. Kemana ujung kipasnya menuding, kesitulah sasarannya akan dibinasakan." Saat itu kebetulan ujung kipas Yusun menunjuk ke arah Chou Songyan. Biksu berambut panjang ini termasuk orang yang berangasan. Tanpa pikir panjang ia segera menggeram seperti macan dan langsung menerjang maju dengan sepasang goloknya. Yusun menghindar sambil berseru, "Hei, hei, jangan dianggap serius. Dia hanya bergurau." Maka terdengarlah suara nyaring sebanyak 4 kali. Rupanya sepasang golok Chou Songyan yang masing-masing telah diayunkan 2 kali dapat ditangkis semua oleh Yusun menggunakan kipasnya yang sepertinya terbuat dari baja murni. Meskipun tubuhnya terlihat gemuk dan berkulit putih seperti lazimnya kaum hartawan, tapi gerakan Yusun ternyata sangat gesit. Bahkan ketika kipasnya diayunkan perlahan bisa membuat golok Chou Songyan tergetar ke samping sampai beberapa inci. Jelas ilmu silatnya lebih tinggi daripada biksu berambut panjang tersebut.
Namun karena sedang terkepung, pria gemuk itu tidak berani menyerang balik. Melihat itu Dewa Bunga Persik berseru, nah, jurus itu adalah jurus ke-32 dari ilmu pedang penakluk iblis yang bernama kura-kura kentut, sedangkan jurus untuk menangkis golok adalah jurus ke-25 yang bernama kura-kura bertempurung lunak membalik tubuh. Ling Huchong berkata, Tuan Yu, kalau kitab pedang penakluk iblis itu benar-benar tidak ada di tanganmu, lalu berada di tangan siapa? Benar, berada di tangan siapa? Sahut Pendeta Yuling dan Nyonya Sang ikut bertanya. Yusun pun tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, sebenarnya aku tidak bicara karena ingin menjual cerita rahasia ini dengan harga yang lebih bagus, beberapa ribu tahil perak. Tapi kalian terlalu kikir, pelit, tentunya ingin menghemat uang. Baiklah, akan kukatakan saja. Hanya saja, begitu mendengar siapa yang menyimpan kitab pusaka itu, kalian hanya bisa menginginkannya di dalam hati. Kalau kitab itu jatuh ke tangan orang lain, kalian masih bisa berharap untuk merebutnya. Tapi karena kitab itu jatuh ke tangan jagoan ini, maka, semua orang sampai menahan napas menunggu disebutkannya nama tokoh tersebut. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara derap kaki kuda diselingi suara derit roda kereta menggelinding di jalanan. Yusun menggunakan kesempatan itu untuk mengalihkan perhatian. Ia mengarahkan telinga untuk mendengar dengan seksama sambil bertanya, siapa yang datang? Pendeta Yuling berkata dengan gusar, lekas katakan, siapa yang menyimpan kitab itu? Sudah tentu akan kukatakan. Untuk apa kau terburu-buru seperti ini, sahut Yusun. Sementara itu kereta kuda tersebut sudah sampai di depan rumah makan dan lantas berhenti. Terdengar suara serak seorang tua sedang bertanya, apakah Tuan Muda Linghu berada di sini? Perkumpulan kami sengaja mengirimkan kereta ini untuk menyambut kedatangan Tuan Muda. Pertemuan di Lembah Lima Tiran. Ling Huchong sangat ingin mengetahui di mana keberadaan kitab pedang penakluk iblis untuk memulihkan nama baiknya dan menghapuskan kecurigaan sang guru, ibu guru, adik kecil, dan segenap saudara seperguruan. Maka, ia pun tidak menjawab panggilan dari luar tersebut, melainkan tetap mendesak Yusun, di luar ada orang datang, lekas katakan. Yusun menjawab, hendaklah Tuan Muda Linghu maklum. Kedatangan orang-orang itu justru membuatku tidak leluasa untuk menerangkan masalah ini. Sejenak kemudian kembali terdengar suara derap kuda di jalanan. Paling tidak ada 7 atau 8 penunggang kuda yang datang mendekat dan kemudian berhenti di depan rumah makan. Setelah dua rombongan tersebut bertemu, terdengarlah suara seseorang berwibawa menyapa, Ketua Huang, apakah kau datang kemari untuk menyambut Tuan Muda Linghu? Lalu terdengar suara seorang tua menjawab, benar. Ternyata majikan Pulau Sima sendiri juga datang kemari. Orang pertama yang bersuara berwibawa tadi berdeham sekali, disusul kemudian terdengar suara langkah kaki yang berat dan mantap melangkah masuk ke dalam rumah makan. Tampak seseorang bertubuh tinggi besar muncul dan bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Tuan Muda Linghu? Saya Simada, datang untuk menyambut dan mengantar beliau menuju Lembah Lima Tiran untuk bertemu segenap kesatria gagah yang sudah menunggu di sana. Merasa tidak punya pilihan lain, Ling Huchong pun memberi hormat dan berkata, aku Ling Huchong ada di sini. Aku tidak berani menyusahkan majikan Pulau Sima. Hamba bernama Simada, sahut majikan Pulau Sima. Karena dilahirkan dengan badan tinggi besar, maka orang tua memberi nama Da kepada hamba. Selanjutnya, Tuan Muda Linghu boleh langsung memanggil hamba Simada, atau Ahda saja. Hamba tidak berani dipanggil majikan pulau segala. Mana boleh begitu? Aku tidak berani langsung memanggil nama kecil Tuan Sima, ujar Ling Huchong. Ia lalu memperkenalkan Yu Bukun dan Ning Songze. Beliau berdua adalah guru dan ibu guruku. Senang bertemu dengan Tuan dan Nyonya berdua, sahut Simada sambil memberi hormat. Ia kemudian berpaling kepada Ling Huchong dan berkata, penyambutan hamba ini agak terlambat, mohon Tuan Muda Linghu sudi memberi maaf. Yu Bukun sudah menjabat sebagai ketua perguruan Huashan selama lebih dari 10 tahun. Selama ini ia sangat dihormati kaum persilatan. Akan tetapi, orang-orang di hadapannya saat ini, seperti Simada dan Nyonya Sang bertujuh ternyata sama sekali tidak memandang kepadanya. Kalaupun mereka memberi hormat, itu semata-mata dilakukan demi Ling Huchong, dan ini terlihat jelas pada raut muka mereka. Hal ini jauh lebih menyinggung perasaan daripada mereka mencaci maki secara terang-terangan.
Namun demikian, Yu Bukun seorang yang sangat pandai mengendalikan diri dan menyembunyikan kekesalan. Sama sekali ia tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Sementara itu, ketua perkumpulan yang bermarga Huang tadi juga sudah melangkah masuk ke dalam rumah makan. Orang ini sudah tua, dan usianya sekitar 80-an tahun. Janggutnya yang putih panjang menjulai sampai di depan dada, namun semangatnya masih tampak menyala. Ia sedikit membungkuk di hadapan Ling Hu Chong, lalu berkata, "Tuan Muda Ling Hu, hamba Huang Boliu. Banyak anggota perkumpulan kami yang mencari makan di sekitar sini, tapi tidak sempat menyambut kedatangan Tuan Muda dengan baik. Atas dosa ini kami pantas dihukum mati." Menyaksikan orang tua itu, Yu Bukun terperanjat. Ia berpikir, apakah dia orangnya? Hatinya pun bertanya-tanya karena pernah mendengar sepak terjang Partai Sungai Langit yang terdapat di sekitar hilir Sungai Kuning. Ketua partai ini bernama Huang Boliu yang merupakan sesepuh dunia persilatan di daratan tengah. Partai tersebut sangat besar, namun peraturannya longgar. Di dalamnya bercampur orang baik dan jahat, sehingga partai ini susah untuk menghindari perbuatan jahat dan melanggar hukum. Akibatnya, nama Partai Sungai Langit di dunia persilatan juga tidak terlalu baik. Meskipun demikian, partai ini memiliki banyak anggota dan jago ternama, dan merupakan partai terbesar di 4 provinsi. Apakah orang tua ini adalah si naga hujan berjanggut perak Huang Boliu yang membawahi puluhan ribu anggota partai? Kalau benar dia orangnya, mengapa bisa begitu hormat kepada Chong Er, anak kemarin sore yang baru muncul? Demikian pikir Yu Bukun. Rasa bimbang dan ragu di hati Yu Bukun terjawab sudah ketika Yan Sansing, si pengemis jahat sepasang ular menyapa orang tua itu, "Naga tua berjanggut perak, kau adalah penguasa wilayah sini. Apa kau tidak ingin menyambut kami, kawan-kawanmu yang datang dari jauh ini?" Orang tua itu ternyata memang Huang Boliu, si naga hujan berjanggut perak. Ia bergelak tawa dan menjawab, "Kalau bukan karena Tuan Muda Ling Hu, bagaimana mungkin aku bisa mengundang begitu banyak kaum kesatria gagah untuk berkumpul di sini? Semua orang yang berkunjung kemari adalah tamu-tamu Partai Sungai Langit, tentu saja semua kami sambut baik. Di Lembah Lima Tiran sudah kami siapkan sebuah jamuan sekadarnya. Bagaimana kalau Tuan Muda Ling Hu dan sobat-sobat sekalian berangkat ke sana?" Ling Hu Chong melihat rumah makan kecil tersebut telah dipenuhi banyak orang. Dalam keadaan ribut seperti ini, Yu Sun tidak mungkin mengungkapkan rahasia yang ia simpan. Untungnya, setelah semua keributan yang terjadi tadi, kecurigaan sang guru dan adik kecil sepertinya sudah banyak berkurang. Kelak di kemudian hari, ia yakin semua dapat terungkap dengan jelas, sehingga rasanya tidak perlu untuk terburu-buru membersihkan nama. Berpikir demikian, ia pun berkata kepada Yu Bukun, "Guru, apakah kita perlu pergi bersama mereka? Mohon petunjuk dan arahan dari guru." Yu Bukun tidak segera menjawab, tetapi sedang berpikir, orang-orang yang berkumpul di Lembah Lima Tiran sudah pasti tidak ada yang berasal dari aliran lurus bersih. Bagaimana mungkin aku bisa berkumpul dengan mereka? Sepertinya penghormatan yang mereka berikan kepada Chong Er juga basa-basi belaka. Orang-orang ini bertujuan memancing Chong Er supaya masuk ke dalam golongan mereka. Kejadian yang menimpa Liu Zhengfeng dari perguruan Hengshan hendaknya menjadi peringatan, barang siapa bergaul dengan aliran sesat, pada akhirnya akan kehilangan seluruh wibawa dan martabatnya. Namun, dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin aku dapat menolak? Yu Sun berkata, "Tuan Yu, saat ini suasana di Lembah Lima Tiran sangat ramai. Banyak sekali majikan gua dan pulau yang datang ke sana, padahal mereka sudah lebih dari 10 tahun meninggalkan dunia persilatan. Kami semua berkumpul di sana demi Tuan Muda Ling Hu. Tuan Yu sudah mendidik dan membesarkan seorang pendekar muda gagah berani yang berbakat dalam ilmu sastra dan ilmu silat. Tentu nama besar Tuan Yu akan semakin harum. Saya berani menebak, sudah pasti Tuan Yu akan ikut berkunjung ke Lembah Lima Tiran. Namun jika Tuan Yu menolak untuk datang, bukankah akan sangat mengecewakan kami semua?" Yu Bukun masih tidak menjawab. Sementara itu, Sima Da dan Huang Boliu sudah lebih dulu memapah dan agak menggendong tubuh Ling Hu Chong keluar rumah makan. Di luar sudah menunggu sebuah kereta untuk mengangkut pemuda itu. Chou Songnian, Yan Sansing, sepasang orang aneh Tongbai, dan yang lain, serta 6 dewa lembah Persik berebut ikut keluar. Yu Bukun dan Ning Zongzi hanya bisa saling pandang dengan bibir tersenyum hambar. Mereka sama-sama berpikir, orang-orang itu hanya menginginkan kedatangan Chong Er. Kita datang atau tidak, mereka sama sekali tidak peduli.
Yulingsan yang terheran-heran segera berkata, "Ayah, bagaimana kalau kita ikut ke sana? Aku ingin melihat tipu muslihat seperti apa yang mereka persiapkan untuk kakak pertama." Sejenak kemudian, hatinya merasa takut saat teringat nama sepasang beruang gurun utara yang gemar makan daging manusia. Namun mengingat mereka membebaskannya karena memandang muka si kakak pertama, ia pun yakin orang-orang itu tidak akan mengancam akan memakan dagingnya lagi. Meskipun demikian, jika nanti ia jadi pergi ke lembah lima tiran, ia berencana untuk tidak akan jauh-jauh dari sisi sang ayah. Yu Bukun mengangguk-angguk kemudian melangkah keluar. Setelah tadi muntah-muntah di kapal, ia sama sekali belum makan dan minum. Tak disangka langkah kakinya terasa goyah, tenaga dalamnya pun tidak murni lagi. Diam-diam ia merasa terkejut dan mengakui kehebatan racun Lan Feng Huang dari Sekte Lima Dewi. Kelompok Simada dan kelompok Huang Boliu sudah mempersiapkan banyak kuda di luar rumah makan. Mereka pun membagi-bagi kuda itu untuk Yu Bukun, Ning Zhongze, 6 dewa lembah Persik, kelompok Nyonya Sang, dan yang lainnya. Murid-murid laki-laki Huashan yang tidak kebagian kuda memilih berjalan bersama orang-orang Partai Sungai Langit, anak buah Huang Boliu, dan orang-orang Pulau Paus Panjang, pengikut Simada menuju Lembah Lima Tiran. Lembah Lima Tiran sendiri terletak di perbatasan Provinsi Shandong dan Henan. Di sebelah barat terdapat Heze dan Dingtao yang masuk wilayah Shandong, sedangkan di sebelah timur terdapat Dongming yang masuk wilayah Henan. Tanah di sekitar daerah ini lumayan datar dan banyak memiliki rawa-rawa. Kalau dipandang dari jauh, Lembah Lima Tiran tidak terlalu tinggi, hanya seperti sebuah bukit saja. Para penunggang kuda dan kereta itu berkendara menuju ke arah timur. Setelah beberapa kilometer, mereka disambut oleh beberapa penunggang kuda yang melaju dari arah timur. Para penunggang kuda itu kemudian turun dan memberi salam kepada Ling Huchong di dalam kereta. Suara mereka terdengar lantang, tetapi tutur kata mereka sangat sopan. Ketika perjalanan rombongan itu semakin mendekati Lembah Lima Tiran, jumlah orang yang menyambut semakin banyak. Orang-orang itu memberitahukan nama mereka satu persatu, tetapi Ling Huchong kesulitan menghafal nama mereka yang begitu banyak. Kereta yang ditumpanginya itu akhirnya sampai di depan sebuah bukit yang tinggi, dan di atas bukit itu terlihat sebuah hutan cemara yang lebat dengan jalan setapak yang berkelok-kelok menuju ke puncaknya. Huang Boliu memapah Ling Huchong dan membantunya turun dari kereta. Di luar kereta sudah bersiap 2 orang laki-laki bertubuh kekar mengusung sebuah tandu dari bambu yang memiliki dudukan empuk. Ling Huchong merasa tidak enak hati jika ia harus duduk di atas tandu, sementara guru, ibu guru, dan adik kecil berjalan kaki. Maka, ia pun berkata, "Ibu guru, silakan duduk di tandu ini. Saya berjalan kaki saja." Ning Zhongze tersenyum dan menjawab, "Yang mereka sambut adalah Tuan Muda Ling Hu, bukan ibu gurumu ini." Usai berkata demikian, wanita itu mengerahkan ilmu ringan tubuh untuk mendaki jalanan bukit. Yu Bukun dan Yulingsan segera menyusul dengan langkah cepat. Mau tidak mau, Ling Huchong terpaksa duduk di dalam tandu yang sudah dipersiapkan untuknya itu. Tandu itu segera diusung menuju ke sebidang tanah lapang yang terletak di tengah hutan cemara di atas bukit tersebut. Dari segala penjuru terlihat orang-orang bermunculan. Raut muka dan penampilan mereka terlihat kasar. Sepertinya mereka berasal dari golongan hitam di dunia persilatan. Orang-orang itu datang membanjir seperti kawanan lebah. Mereka ada yang bertanya, ada pula yang berkata menyampaikan sesuatu. "Apakah ini Tuan Muda Ling Hu? Ini ada obat mujarab turun-temurun dari leluhur hamba. Obat ini bisa membangkitkan orang mati. Ini ada ginseng tua yang saya gali dari Gunung Changbai 20 tahun silam. Sekarang sudah matang dan bisa Tuan Muda Ling Hu gunakan. Saya membawa 7 orang tabib yang paling pandai dari timur Provinsi Shandong. Saya mengundang mereka semua untuk memeriksa nadi Tuan Muda Ling Hu." Ling Huchong melihat 7 orang tabib dengan tangan diikat dengan tali tambang secara berendeng. Raut muka mereka terlihat cemas dengan wajah pucat pasi. Jelas bahwa mereka sengaja dipaksa untuk datang oleh orang yang baru saja bicara itu, sedangkan kata "mengundang" hanyalah basa-basi belaka. Selanjutnya ada seseorang yang memikul 2 buah keranjang besar sambil berkata, "Segala macam obat-obatan berharga dan langka di kota Jinan telah hamba ambil kemari. Semua hamba siapkan, kalau Tuan Muda membutuhkan suatu bahan obat, pasti telah tersedia." Orang-orang yang terus berdatangan itu kebanyakan berpenampilan aneh, dengan raut muka ganas dan kejam, namun tutur kata mereka terlihat tulus.
Melihat orang-orang itu tampak bersungguh-sungguh, Ling Hu Chong sama sekali tidak menaruh curiga, bahkan sangat berterima kasih. Akhir-akhir ini ia terus-menerus mengalami kemalangan, hidup dan mati sukar dipastikan. Itu sebabnya kini sifatnya lebih halus dan mudah tersentuh. Perasaannya bergolak dan tanpa terasa air mata pun meleleh di pipi. Sambil memberi hormat, pemuda itu berkata, "Teman-teman semua, Ling Hu Chong hanyalah bocah kampung tak bernama, namun tiba-tiba menerima kebaikan kalian semua, kalian begitu peduli, aku merasa, aku benar-benar tak dapat membalasnya." Demikian ia berbicara sambil terseduh sedan. Tak kuasa menyelesaikan perkataannya, pemuda itu segera berlutut di tanah dan membungkukkan badan. Orang-orang itu menjadi ribut. Mereka pun berkata, "Kami tidak berani menerima penghormatan ini. Mohon Tuan Muda Ling Hu segera berdiri. Kami tidak pantas menerimanya." Serentak orang-orang itu pun berlutut memberi hormat. Dalam sekejap lebih dari 1.000 orang yang berada di lembah 5 tiran berlutut semua, kecuali Yu Bukun, Ning Zongze, dan murid-murid Huashan, serta 6 dewa lembah persik. Yu Bukun dan orang-orang Huashan segera berpaling dan melangkah ke samping supaya tidak dikira menerima penghormatan itu, sedangkan 6 dewa lembah persik terlihat menunjuk-nunjuk orang-orang yang berlutut itu sambil tertawa terkekeh-kekeh dan berbicara tak karuan. Setelah saling bersujud beberapa kali dengan ribuan pendekar itu, Ling Hu Chong bangkit berdiri dengan air mata meleleh di pipinya. Dalam hati ia berkata, tak peduli apa maksud kawan-kawan ini datang kemari. Setelah kejadian ini, Ling Hu Chong rela tubuhnya hancur berkeping-keping dan menempuh bahaya apapun demi mereka. "Tuan Muda Ling Hu, mohon untuk beristirahat di gubuk itu," kata Huang Boliu, ketua partai Sungai Langit. Orang tua berjanggut panjang itu mempersilakan Ling Hu Chong dan Yu Bukun suami istri untuk masuk ke dalam sebuah gubuk beratap alang-alang di depan sana. Gubuk tersebut seperti baru saja didirikan. Di dalamnya terdapat beberapa buah meja dan kursi. Di atas meja tersedia poci dan cawan teh. Ketika Huang Boliu melambaikan tangan, beberapa orang pengikutnya segera datang untuk membawa guci arak dan menuangkannya. Disusul kemudian datang pula beberapa orang membawa daging sapi dan babi, atau makanan lain yang cocok sebagai teman minum arak. Ling Hu Chong mengambil cawan arak dan melangkah keluar gubuk. Dengan suara lantang ia berkata, "Kawan-kawan sekalian, Ling Hu Chong dan kalian baru bertemu. Maka itu, kita harus minum bersama untuk menjalin persahabatan. Mulai saat ini kalian semua adalah sahabat Ling Hu Chong. Susah dan senang akan kita tanggung bersama. Mari kita minum secawan arak ini bersama-sama sebagai sahabat." Usai berkata demikian ia lantas mengangkat dan menghentakkan tangan kanannya yang memegang cawan. Arak di dalamnya pun tercurah ke udara dan turun kembali menjadi ribuan tetes yang berhamburan ke segala penjuru. Ribuan pendekar di tempat itu pun bersorak-sorai. Suara mereka meledak-ledak bagaikan guntur saat berkata dengan serentak, "Ucapan Tuan Muda Ling Hu sangat benar. Mulai hari ini kami akan menanggung susah dan senang bersamamu." Yu Bukun tampak mengernyitkan dahi sambil berpikir, sifat Chong Er ceroboh dan suka terburu-buru, tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. Begitu orang-orang ini bersikap baik kepadanya, langsung saja ia berkata akan menanggung susah dan senang bersama mereka. Melihat orang-orang ini, aku khawatir tidak satupun dari mereka yang taat pada hukum. Sama seperti Tian Boguang, jangan-jangan mereka suka merampok dan memerkosa. Apakah dengan orang-orang seperti itu kau akan menanggung susah dan senang? Kita ini anggota aliran lurus bersih, berkewajiban memusnahkan mereka. Namun kau justru ingin senasib sepenanggungan dengan mereka. Ling Hu Chong melanjutkan, aku sama sekali tidak tahu mengapa kawan-kawan sekalian begitu memperhatikan Ling Hu Chong. Tapi bagiku, tahu alasannya atau tidak juga bukan menjadi masalah. Yang jelas, jika ada hal yang mempersulit kalian, silakan katakan saja dengan terus terang. Laki-laki sejati selalu bersikap jujur dan terus terang, selalu mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau ada hal yang dapat aku lakukan, maka pasti akan aku lakukan untuk kalian, meskipun harus melewati gunung golok dan hutan pedang. Ia berpikir belum pernah bertemu orang-orang itu, namun mereka berusaha keras untuk bisa bersahabat dengannya, tentu mereka ingin meminta bantuannya untuk melakukan sesuatu yang besar. Karena ia sudah berjanji pada mereka, meskipun kelak tidak mampu menepatinya juga tidak menjadi soal, karena umurnya juga tidak akan lama lagi. Huang Boliu menjawab, mengapa Tuan Muda Ling Hu berkata demikian?
Kami semua mengagumi dan menghormatimu. Ketika kawan-kawan semua mendengar bahwa Tuan Muda Linghu akan berkunjung, kami pun secara kebetulan berkumpul di sini agar dapat secara langsung melihat dan menyaksikan kehadiran Tuan Muda yang anggun dengan penuh penghormatan. Kami sama sekali tidak meminta sesuatu dari Tuan Muda. Justru kami mendengar Tuan Muda Linghu agak kurang sehat, sehingga kami pun mengundang beberapa tabib ternama serta mencarikan sejumlah bahan obat. Kami semua tidak berasal dari kelompok yang sama. Kami sebelumnya jarang bertemu, atau hanya sekadar mengenal nama saja, bahkan ada juga yang saling tidak akur. Namun karena Tuan Muda Linghu berkata mulai sekarang kita semua harus menanggung susah dan senang bersama-sama, maka mulai saat ini kami semua harus bersahabat. Para pendekar itu serentak menanggapi, benar sekali. Ucapan Ketua Huang sama sekali tidak salah. Orang yang membawa 7 tabib tadi maju menghampiri Ling Hu Chong dan berkata, Tuan Muda Linghu, bagaimana kalau Tuan Muda masuk ke dalam gubuk supaya para tabib terkenal ini dapat memeriksa nadi Anda? Ling Hu Chong tidak segera menjawab, tetapi berpikir, Ping Yixi yang memiliki ilmu pengobatan begitu tinggi saja berkata bahwa lukaku ini tidak bisa disembuhkan. Ketujuh tabib yang kau bawa itu bisa melakukan apa? Namun karena khawatir menyinggung perasaan orang itu, ia pun segera melangkah kembali menuju ke arah gubuk. Orang tadi menyeret ketujuh tabib yang diikat berentengan seperti serenteng katak. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, Saudara, mohon ikatan mereka dibuka saja. Aku rasa mereka tidak akan melarikan diri. Orang itu menjawab, karena Tuan Muda Ling Hu yang menyuruh, maka aku akan melepaskan mereka. Usai berkata demikian ia segera memutuskan semua tali tambang yang mengikat 7 tabib tersebut. Setelah itu ia berkata, kalau kalian tidak bisa menyembuhkan Tuan Muda Ling Hu, maka leher kalian akan putus seperti tali tambang ini. Salah seorang tabib menjawab, hamba pasti berusaha sebisa-bisanya, tapi di muka bumi ini tidak ada tabib yang mampu memberikan jaminan kesembuhan. Bersambung ke jilid 78. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.